I do, however, have a fucking problem with how we are spending an exorbitant amount of money to help people in other countries, and yet we're not spending any amount of money to help the people that are suffering in our own country. Like, I'm sorry, you mean to tell me that we got all that money for food and medicine for other people all the way in Palestine, but we don't got any money to spend on the people in our own backyards literally dying of starvation because there's a whole ass fucking famine in West Papua? Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi. Saya dengar kalau Deddy Corbuzier viral karena dia mengkritisi Indah dan juga Elia Meron berhubungan soal mendukung Palestina. Saya pikir ini adalah soal konflik Israel dan Hamas. Tetapi saya lihat ada sedikit yang agak aneh aja menurut saya soal apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu ya apa yang disampaikan oleh beliau Deddy Corbuzier lewat audio, karena saya tidak berani menampilkan videonya. Saya takut nanti juga akan di-banned videonya dan bisa bermasalah di channel YouTube ini. Ayo kita dengarkan saja apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Makanya saya 4 bintang tamu. Tapi masalahnya begini, ini untuk Indah. Gini, Indah, Anda bikin podcast sudah banyak sekali pakai bahasa Inggris, dan ketika Anda buat video tentang yang Anda marah-marah karena kita membantu Palestina tapi tidak membantu Papua, Anda juga buat pakai bahasa Inggris. Tapi bagusnya untuk kamu sudah klarifikasi juga pakai bahasa Inggris. Yang jadi masalah adalah bahasa Inggris yang kamu pakai dan kamu ucapkan, cara bicara kamu lebih cepat dibandingkan orang Inggris dan tanpa teks. Jadi saya rasa banyak orang yang tidak paham dan tidak ngerti. Oleh karena itu, saya bikin video ini supaya orang yang masih marah-marah sama kamu ngerti kalau kamu udah klarifikasi. Ya, gini. Dan saya dengarkan klarifikasinya. Walaupun saya yang paham bahasa Inggris saja, harus mendengarkan dengan seksama supaya ngerti kamu ngomongnya apa. Tapi ada satu masalah yang kamu lupakan. Dan saya memiliki kewajiban untuk meluruskan hal tersebut. Kalau ada pertanyaan kamu pada saat itu, ini kan kamu bicara tentang bantuin Palestina, tapi tidak bantu Papua, kamu udah klarifikasi. Tapi ada pertanyaan kamu, kenapa kita harus mendukung Palestina? Kenapa Indonesia dan pemerintahnya harus mendukung Palestina? Kenapa? Apa tanggung jawab kita? Emang kita wajib mendukung Palestina? Ini buat kamu, Indah, ya. Jawabannya, dan ini juga untuk orang-orang yang mungkin masih belum paham. Jawabannya adalah begini. Kemerdekaan Palestina itu ada di dalam konstitusi Indonesia. Ada di dalam konstitusi Indonesia. Lah, di bagian mana? Kok ada di konstitusi Indonesia? Di paragraf pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang isinya adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Saya ulang ya, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Saya ulang, kemerdekaan nih adalah hak segala bangsa. Dan ini undang-undang dasar kita. Oleh karena itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini undang-undang yang dibuat oleh founding father kita. Direncanakan sedemikian rupa karena kita negara terjajah pada saat itu. Maka kita menyatakan bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oke, lalu di paragraf keempatnya dituliskan, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi bangsa kita harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu wajib. Ikut melaksanakan. Artinya, kita harus berperan aktif memperjuangkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan di dunia. Bukan hanya di Indonesia. Bukan hanya di negara kita sendiri. Ketika ada negara yang terjajah atau ada negara yang terkena musibah, apalagi penjajahan, maka negara kita wajib membantu. Karena kita percaya bahwa kemerdekaan dan perdamaian itu adalah hak segala bangsa dan kita wajib. Di situ kita wajib. Ini mudah-mudahan kamu ngerti dan kamu paham. Karena gini, saya suka bingung ketika
ada orang yang bilang, seperti kamu bilang pada saat itu, sebelum kamu klarifikasi, kita bantu negara orang sampai miliaran, tapi saudara kita di Papua nggak ada yang perhatikan. Saya punya video loh tentang orang Papua yang berterima kasih kepada pemerintahan kita. Saya punya. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Memang Anda sudah klarifikasi tentang hal tersebut. Tapi biar masyarakat yang mungkin tidak paham klarifikasi kamu karena bahasa Inggris kamu yang kecepatan itu, ya, saya akan beberkan datanya. Jadi benar Indonesia mengirim bantuan sebesar 31,9 miliar ke Gaza. Tapi kalian juga harus cari tahu berapa bantuan dari pemerintah kita yang sudah dikeluarkan untuk Papua. Dana otonomi khusus untuk Papua tahun ini sebesar 8,9 triliun rupiah. Tahun ini saja. Dan dana anggaran untuk daerah tertinggal lainnya sebesar 2,9 triliun. Itu yang kita bantu. Bantuan untuk Papua itu 279 kali lipat lebih besar dari bantuan untuk Gaza. Can you imagine that? Dan ingat, kewajiban kita untuk membantu negara lain menjaga perdamaian. Oke? Dan belum lagi bantuan Indonesia dikirim ke Palestina itu nggak cuma dari anggaran, tapi dari donasi masyarakat kita sendiri lewat Basnas. Kalau Anda mengatakan, saya nggak rela kalau pajak saya, teks saya digunakan untuk membantu negara lain, ya mungkin Anda nggak rela. Saya rela. Saya rela mau pajak saya semuanya, atau bahkan rakyat di Indonesia ini bahkan bukan pajaknya. Pajaknya diambil untuk membantu negara lain dalam musibah, itu saja nggak cukup. Rakyat kita itu bahkan bergotong royong, mengumpulkan donasi sumbangan untuk negara lain. Itu yang luar biasa. Lalu untuk apa uang tersebut? Macam-macam. Untuk bantuan medis, air, makanan, macam-macam. Setiap 10 menit, satu anak kecil meninggal di Palestina. Rumah mereka dibom. Anda tonton deh, Dubes Palestina bicara di depan saya kemarin. Sekolah mereka dibom. Rumah sakit mereka dibom. Gereja pun dibom. Gak usah agama-agaman ini, semuanya dibom. Rumah ibadah apapun dibom yang ada di sana. Now, can you imagine to live in such horrific conditions? This is madness. So if you want to talk about something, imagine first you're there. Dan kalau kita bisa bantu, sebagai rakyat Indonesia kita bisa bantu, kenapa kita nggak lakukan? Kenapa yang harus dipikirkan? Wah, itu kan pajak saya. Apa kewajiban kita bantu? Ngapain Indonesia harus bantu mikirin? No, that's not the way it is. Anda tinggal di Indonesia. Kalau Anda masih mengaku orang Indonesia, coba undang-undang dasar kita apa? Itu dulu aja deh. Dan ketika kita bantu yang satu, bukan artinya kita melupakan rakyat kita yang lain. Enggak. Dan saat ini Palestina sedang dijajah. Saat ini Palestina mengalami genosida. They need us. They need you. They need our humanity. Makanya saya kalau ditanya, ini Hamas atau Fatah atau apa, saya bilang saya nggak bela semuanya. Saya hanya bela humanity. Kalau sudah ngaco, humanity. Humanity is number one. Itu yang harus kita bela. Ini penjajahan, selesai. Hapuskan penjajahan. Dan gini lucunya, Anda tuh punya podcast di YouTube. Undang banyak bintang tamu. Banyak. Lalu kenapa Anda tidak mengajak juga atau mencoba orang yang mengerti atau tahu keadaan sebenarnya? Nggak apa-apa kalau misalnya orangnya punya pendapat yang berbeda atau salah, nggak apa-apa. Tapi at least there is conversations, not opinion. Bukan opini. Saya nggak akan mengeluarkan opini kecuali saya ditanya. Dan itu pun saya bisa salah. Walaupun saya sudah pelajari berbagai macam, sudah bicara dengan orang yang berbeda-beda sudut pandangnya, saya bisa salah. Kemarin pada saat saya bilang saya nggak bela Hamas, nggak bela Fatah, nggak bela siapapun, saya bela Palestina, ada loh orang nyalahin saya. Oh kalau gitu tidak membela pahlawan yang ada di sana. Because they don't get it. For me, penjajahan is penjajahan. Mau itu Hamas, mau itu Fatah, dan sebagainya, penjajahan adalah penjajahan. Palestina itu isinya banyak. Kita bela semuanya. Itu maksud saya. Itu pun bisa diartikan salah. Tapi setidaknya tujuan saya
mencari tahu faktanya, mempelajari semuanya, tidak beropini tanpa landasan. Dan benar, kalau kata Indah dalam klarifikasi kamu, stop menggunakan whataboutism. Pertama, orang Indonesia tidak ngerti whataboutism itu apa. Anda menggunakan kata whataboutism, ya, membandingkan tragedi kesengsaraan, ya kan? Jadi jangan menggunakan whataboutism. What about this? What about that? Untuk membandingkan tragedi dan kesengsaraan, benar. Oleh karena itu, Anda juga jangan membandingkan tragedi dan kesengsaraan. Karena selama kita mampu, kita bantu sebisa kita. Itu untuk kamu, Indah. Dan I don't have problem with you. I don't have problem. Karena hak Anda bicara itu hak Anda, dan dilindungi untuk berbicara itu hak Anda juga. Jadi nggak ada masalah. Oke teman-teman, dan kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, dan di sini saya memang tidak terlalu banyak berkomentar, hanya sebatas apa yang saya masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier. Yang pertama, bahwa soal penjajahan di atas dunia. Saya setuju bahwa tidak boleh ada negara yang dijajah oleh negara yang lain. Dan soal apa yang terjadi sejak tanggal 7 Oktober 2023 itu sepertinya bukanlah penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Gaza. Yang saya tahu itu di tanggal 7 Oktober 2023 Hamas melakukan serangan mendadak, dan itu membabi buta karena hanya dalam satu hari saja bisa mengakibatkan ada 1.200 orang warga sipil Israel yang meninggal dunia. Itu sebabnya pada tanggal 8 sampai beberapa hari terakhir Israel melakukan serangan balik. Apakah kita boleh mengartikan ketika tanggal 8 sampai beberapa hari terakhir ini Israel sedang melakukan penjajahan terhadap wilayah Gaza? Atau mungkin kita kembali ke belakang. Kalau kita kembali ke belakang 2006 kalau saya tidak salah, bahwa wilayah Gaza itu sudah diserahkan kepada otoritas Palestina. Tapi sayangnya yang berkuasa di wilayah Gaza itu adalah Hamas dan tidak sepaham dengan otoritas Palestina. Apakah kita boleh mengatakan Israel adalah negara penjajah? Dan apakah kita juga mengatakan kalau Hamas adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina? Saya sih agak ragu, teman-teman ya. Kenapa? Karena Palestina, ya, presidennya, otoritas Palestina mengatakan ya bahwa Hamas tidak mewakili ya Palestina secara keseluruhan. Jadi saya lebih percaya dan lebih yakin dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Mahmud Abbas, bahwa artinya ya Hamas tidak sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kemerdekaan Palestina, saya setuju kalau misalnya ini benar-benar yang diperjuangkan. Iya kan? Kita setuju. Tapi apakah ini benar-benar penjajahan atau bukan? Ya kan? Tapi sekali lagi saya lebih percaya dengan Presiden Mahmud Abbas. Teman-teman, kita juga sangat menyayangkan apa yang terjadi di wilayah Gaza. Karena yang diserang oleh Israel, target mereka maksud saya adalah kelompok milisi Hamas. Tetapi oleh karena kelompok milisi Hamas memakai ya kan perisai manusia, akibatnya apa yang terjadi? Banyak warga sipil Palestina yang akhirnya menjadi korban dan meninggal dunia oleh karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Apakah saya tidak peduli dengan mereka? Tentunya saya peduli dengan mereka. Tapi siapakah saya? Ya kan, apa maksud saya di sini? Kita boleh saja membantu negara lain seperti yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier, bahwa kita membantu kemerdekaan ya dengan berdasarkan keadilan dan perdamaian sosial. Tapi kalau di negara kita sendiri masih banyak penjajahan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas, apakah kita bisa membantu negara lain? Apa maksud saya? Di Indonesia ini, minoritas khususnya orang Kristen sepertinya masih dijajah oleh mereka-mereka yang beragama Islam. Tapi tidak semuanya. Tapi kebanyakan mereka dari sana dan melakukan pelarangan terhadap orang Kristen untuk tidak boleh beribadah, tidak boleh mendirikan rumah ibadah, dan sebagainya. Sedangkan mereka
Boleh-boleh aja. Dan pernah disampaikan oleh Ustadz Suparman Abdul Karim, kalau banyak masjid-masjid dan musola-musola di Indonesia, beribu-ribu bahkan puluhan ribu yang tidak mempunyai IMB, tapi bisa mendirikan rumah ibadah, baik itu musola dan masjid, dan mereka boleh bebas untuk beribadah. Tetapi orang Kristen, minoritas, mereka, kami terjajah. Walaupun kami tidak mengalaminya, tapi saudara-saudari kami yang ada di kota masih mengalami hal yang seperti itu. Jadi maksud saya, ngapain kita harus jauh-jauh membantu keadilan dan perdamaian di negara orang lain, sedangkan di negara sendiri masih ada juga kekacauan dan ada ketidakadilan. Halo, Deddy Corbuzier, saya percaya Anda adalah public figure dan sangat terkenal. Tapi saya mau katakan, apa yang Anda sampaikan itu tidaklah mewakili kita semua orang Indonesia. Apa yang Anda sampaikan hanya mewakili Anda sendiri dan mungkin kelompok Anda. Ya kan, Anda mungkin mempunyai banyak uang dan pajak Anda boleh dikasih mungkin untuk Palestina. Iya kan, boleh, tapi bisa enggak gitu kan? Bisa enggak membantu orang-orang yang hari-hari ini masih belum bisa mendirikan rumah ibadahnya yang ada di Indonesia ini? Saya setuju kita bukan hanya memikirkan Indonesia, bukan hanya memikirkan negara sendiri, kita juga harus memikirkan negara orang lain. Tetapi kalau di negara kita sendiri masih belum beres, Deddy Corbuzier, bagaimana Anda bisa peduli dengan negara lain, sedangkan negara sendiri Anda sekarang sudah mualaf? Dan masih adakah rasa belas kasihan terhadap orang-orang Kristen yang hari-hari ini tidak bisa mendirikan rumah ibadah karena beberapa alasan? Karena di sana mayoritas Muslim. Artinya tidak boleh ada rumah ibadah orang lain selain ibadah Muslim. Bisa membantu seperti itu? Atau Anda hanya diam saja untuk mendengarkan berita-berita yang seperti itu? Anda terlalu peka mendengarkan berita yang dari Palestina, yang dari Hamas maksud saya. Tetapi Anda sepertinya tuli dan pura-pura tidak mendengar apa yang sedang dialami oleh orang-orang minoritas, khususnya Kristen di Indonesia. Mentang-mentang Anda udah mualaf atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Maksud saya begini loh, ya kan? Saya tidak mendukung kejahatan dan peperangan. Saya juga, kalau benar nih ya, kalau benar Palestina masih belum merdeka, sekalipun di Indonesia ada duta besarnya, ya kan, saya nggak ngerti bagaimana ini maksudnya. Saya setuju kalau Palestina merdeka. Saya setuju. Tapi kita harus mementingkan negara kita. Ya kan? Bagaimana kita, ya kan, orang yang buta menuntun orang yang buta. Ya kan? Bagaimana kita, orang yang belum beres, bisa membereskan orang lain? Itu sangat mustahil adanya. Jadi, Deddy Corbuzier, itu aja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan sore hari ini. Mungkin di lain kesempatan saya akan berbagi lagi jika ada waktu, karena jujur memang di tempat saya ini juga jaringannya sangat sulit sekali dan memakan banyak waktu untuk mengupload video kalau misalnya durasinya panjang. Jadi saya singkat aja dulu untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.